Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sahabat-sahabat apoteker dimanapun berada. Hari ini kembali lagi dengan saya, Apoteker Zaini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kembali bisa membuat video. Setelah sekian lama tidak bisa membuat video karena kesibukan yang luar biasa akhir-akhir ini ya, baik di tempat kerja maupun di apotek sendiri ya. Nah, kebetulan hari ini saya bisa membuat video secara langsung untuk teman-teman semua berkenaan dengan tema yang sangat menarik, yaitu adalah pajak apotek. Nah, jadi ini yang paling banyak mungkin ya ditanyakan oleh teman-teman semua di kolom komentar YouTube. Kira-kira pajak apotek itu apa saja komponennya ya? Kemudian tolong buatkan video tentang pembayaran pajak apotek. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba share informasi kepada teman-teman berkenaan dengan apa-apa saja yang kemudian menjadi komponen pajak di apotek. Kemudian bagaimana cara bayar pajak ya? Nah, ini cukup penting diketahui owner apotek, apoteker, pengelola apotek, khususnya apoteker yang memiliki apotek sendiri ya. Nah, perlu diketahui untuk apotek sendiri karena dia termasuk ke dalam UMKM, maka berdasarkan peraturan maka apotek dikenakan pajak 0,5%. Nah, kalau tidak salah sebelumnya itu 1% ya. Kalau tidak salah, mohon maaf jika saya keliru. Nah, sekarang itu 0,5% dari omset atau pendapatan kotor atau bruto. Nah, jadi pajak apotek itu khususnya untuk apoteknya sendiri itu ada yang namanya pajak UMKM yang senilai dengan 0,5% dari omset yang harusnya dibayarkan setiap bulan sekali. Kalau tidak salah itu maksimal tanggal 15 ya. 15 setiap bulannya. Jadi kalau pajaknya bulan Januari maka maksimal 15 Februari itu sudah harus dibayarkan. Nah, jadi mungkin ini menjadi perhatian khusus bagi teman-teman owner apotek. Itu pajak UMKM atau yang bisa disebut juga dengan pajak final. Pajak final. Nah, kemudian ada lagi pajak yang lain ya. Pajak yang lain yang berkenaan dengan apotek adalah pajak reklame. Nah, jika teman-teman mungkin memasang reklame. Reklame ini misalnya papan nama ya, papan nama apotek. Kemudian teman-teman memasang neon box dengan ukuran tertentu, itu juga dikenakan pajak biasanya. Mungkin tergantung daerahnya masing-masing ya. Kalau di tempat saya itu dikenakan pajak sesuai dengan lokasi atau wilayah. Itu ada apa namanya? Ada klasternya sendiri. Jadi ada wilayah zona A, ada zona B, zona C dan seterusnya. Zona A itu wilayah yang poros lintas provinsi ya. Jalan lintas provinsi biasanya pajaknya besar. Nah, zona A, mungkin zona B itu yang jalan-jalan yang sedikit ke dalam, zona C yang paling sedikit pajaknya umumnya. Kemudian dikalikan dengan ukuran daripada reklamenya sendiri. Jadi reklamenya misalnya ukurannya 1 kali 1 meter, 2 kali 1 meter dan seterusnya, itu tentu akan berbeda. Kalau dia bolak-balik dua sisi tentu akan berbeda. Nah, jadi itu diperhatikan betul. Biasanya pajak reklame dibayar bisa per hari, bisa per hari ya, bisa per bulan maupun per tahun. Tapi umumnya orang mengambil yang per tahun ya, supaya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu ribet dalam pembayaran. Nah, maka saya juga memilih yang per tahun biasanya ya. Itu pajak reklame. Yang ketiga adalah pajak wajib pajak pribadi, WP pajak pribadi. Jadi pajak pribadi itu adalah perseorangan, dibayarkan pribadi masing-masing sumber daya yang ada di apotek.
apoteker bayar pajak pribadinya, tenaga teknis kefarmasian bayar pajak pribadinya, dan sebagainya. Itu tentu ada perhitungan masing-masing. Kalau dia menikah dan punya anak tentu akan berbeda dengan dia yang single ya. Itu tinggal kita masing-masing lapor per tahun, biasanya maksimal bulan Maret ya di tahun berikutnya. Misalnya tahun 2020, maka kita bayar pajak maksimal Maret 2021 untuk tahun 2020. Nah, tentunya ada perhitungan-perhitungan khusus ya di sana. Jadi teman-teman bisa saja berkonsultasi langsung dengan konsultan pajak yang ada di daerahnya masing-masing. Itu pajak ketiga ya, itu pajak perorangan. Kalau apotik berupa CP, perseroan ya, misalnya berupa perusahaan, misalnya minimal CP atau ada juga yang berbentuk PT, maka apotik teman-teman akan ada tambahan pajak perusahaan ya, kalau tidak salah PPh pasal berapa begitu. Saya tidak tahu persis PPh pasal berapa, itu untuk badan atau perusahaan. Nah, itu ada tersendiri kalau dia dalam bentuk perusahaan. Tapi kalau seperti yang punya saya bentuknya perorangan, itu tidak dikenakan pajak badan. Kemudian yang keempat, itu ada yang namanya pajak pertambahan nilai. Pertambahan nilai itu untuk barang, PPN. Biasanya langsung dimasukkan di faktur pajak ya, yang ada di pembelian barang, obat, alkes dan sebagainya yang dari PBF. Itu ada pajak pertambahan nilai, nilainya adalah 10%. Nah, maka dari itu, karena pajak pertambahan nilai itu masuk komponen pajak, maka teman-teman juga dalam perhitungan harga obat, mungkin sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa itu perlu ditambahkan di komponen harga jual obat, sehingga pajak itu pun dibebankan ya kepada end user. Dibebankan kepada end user berupa pajak pertambahan nilai senilai 10% di luar margin ya, di luar selisih pendapatannya. Jadi di luar margin itu ada pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari harga obat. Itu dibebankan kepada end user. Nah, jadi tadi ada 4 ya teman-teman pajak apotek ya. Yang paling penting diingat itu adalah yang pertama, pajak final UMKM yang senilai 0,5%. Karena itu akan selalu dikejar ya oleh pajak ya kalau teman-teman tidak bayar itu. Dan itu menjadi masalah tersendiri ketika kita menunggak nanti ya, itu bisa dikenakan denda. Baik, saya di sini akan mencoba mensimulasikan bagaimana membayar pajak bulanan ya, yang harusnya dibayarkan setiap tanggal 15 maksimal di bulan berikutnya. Ini kebetulan juga kelewatan ya, tapi tidak apa-apa, biasanya tidak ada penalti untuk ini. Saya mencoba menggunakan handphone ya. Jadi teman-teman bisa akses djponline.pajak.go.id. Nah, jadi teman-teman bisa akses djponline.pajak.go.id, atau supaya tidak sulit ketik saja di Google ya, DJP online. DJP online. Nah, jadi nanti akan muncul di Google tersebut, tinggal diklik nanti masuk ke menu DJP ya. Nah, pada menu DJP itu teman-teman nanti akan bisa akses login ke akun tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa teman-teman sebelumnya harus memiliki akun ya DJP ini, yang mana ke kantor pajak dulu membuat electronic fin itu, kemudian mendaftarkan diri untuk DJP online-nya. Di sana nanti ada loginnya menggunakan nomor NPWP, kemudian passwordnya ada sendiri ya, sesuai dengan password yang didaftarkan dan akun yang didaftarkan untuk apotek tersebut. Jadi pemegang pajaknya siapa? Kalau milik apoteker sendiri, maka pemegang pajaknya tentu adalah apotekernya. Kalau pemilik sarananya non apoteker, maka tentu pemilik sarana lah yang menjadi penanggung jawab terhadap pembayaran pajak tersebut. Nah, contoh di sini ya,
Saya akan login di DJP Online. Nah, untuk bayar pajak itu mudah ya teman-teman. Untuk bayar pajak UMKM itu perlu diingat bahwa UMKM ini masuk ke pajak final ya. Nah, maka kita tinggal masuk ke menu, kemudian kita klik bayar ya. Nah, setelah itu kita tinggal masuk ke menu e-billing, electronic billing. Nah, di sini klik e-billing, baru kita masuk ke data ya. Sini surat setoran elektronik, namanya dan sebagainya, siapa. Nah, pada menu jenis pajak, teman-teman pilih pajak final ya. 411128 PPH final. Ini yang dipilih. Kemudian jenis setoran yang dipilih adalah final UMKM bayar sendiri bagi yang dibayar sendiri maupun final UMKM yang dipotong atau dipungut. Nah, yang saya pilih kebetulan dibayar sendiri ya. Nah, di sini kebetulan tahun pajak dan bulan pajak yang dipilih adalah bulan Oktober tahun 2020. Nah, di sini berapa pajaknya? Tinggal tulis ya. Sesuai dengan pajak yang dibutuhkan ya, berapa bayarnya ya. Nah, tadi perhitungannya dihitung secara sendiri. Misalnya omset bulan ini berapa juta, tinggal kali dengan 0,5%, maka dapatlah angkanya. Nah, misalnya di sini teman-teman bayar pajak, katakanlah ya, contoh saja. Contoh bayar pajaknya adalah misalnya 500.000. Bisa ya. Maka dia akan secara otomatis nanti diklik akan muncul ya 500.000 rupiah pada kolom terbilang. Uraiannya adalah pajak September gitu ya. Karena kita bayar di Oktober, dia adalah pajak September. Baru nanti buat kode billing, diklik buat kode billing. Nah, jadi seperti itu ya yang akan muncul nanti. Akhirnya akan masuk kode billingnya melalui email. Nah, kode billing itulah yang kemudian nanti menjadi kode pembayaran ketika teman-teman transfer ya. Pembayarannya bisa lewat transfer ya. Atau sepertinya mungkin juga bisa melalui pihak ketiga. Ya, mungkin Alfamart dan sebagainya. Mungkin bisa ya. Saya tidak pernah mencoba juga. Iya. Nah, nanti setelah kita klik, maka akan muncul seperti ini ya. Baru di submit. Baru cetak. Nah, jadi kode billingnya ada di sini, dicetak. Iya. Sudah ya. Baru tadi selesai cetak kode billing dan kita bisa buka kode billingnya tadi. Baik. Iya. Kode billingnya. Nah, jadi seperti ini ya kode billingnya teman-teman. Nah, menunya seperti ini dalam bentuk PDF. Jadi dalam bentuk PDF. Nah, tinggal nanti dibawa ini kemudian dibayarkan. Masa aktifnya adalah 1 bulan terhitung tanggal sekarang ya. Jadi kalau kita bikin kode billing hari ini, maka tanggal hari inilah bulan depan itu terakhir masa aktif dari kode billing tersebut. Nah, kemudian tinggal bayar. Ini harus kita lakukan secara rutin setiap bulannya untuk pembayaran pajak UMKM. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Mudahan ini memberikan informasi terkait dengan pembayaran pajak ya kepada teman-teman semua. Mudahan informasi saya ini bermanfaat bagi teman-teman owner apotik. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.